Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Sayyidina Ali dengan ungkapan, "Ya Ali, wahai Ali, man akala halalan, barang siapa Ali memakan harta yang halal, rezeki yang halal, memperoleh dengan cara yang halal, soffa dinuhu, maka akan bersih agamanya itu, wa raqa qalbuhu, dan hatinya akan menjadi lembut, walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya tidak akan terhalang oleh sesuatu apapun terkecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin sekalian, dengan adanya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali dengan mewasiatkan satu, man akala halalan, barang siapa yang memakan harta dengan harta yang halal. Harta di sini saudaraku sekalian, pertama, cara memperolehnya harus dengan cara yang halal. Kemudian ketika dia diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta bisa berupa uang, harta bisa berupa rumah, harta mungkin berupa kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan di dunia ini. Tetapi kalau dia cara memperolehnya dengan cara yang baik, maka dia akan selamat dan dia akan diberikan 3 sifat. Barang siapa yang memakan harta dengan harta yang halal, maka soffa dinuhu, maka akan bersih agamanya itu sendiri, karena dia mengaruniai kehidupan ini dengan kebaikan. Harta diperoleh dengan cara yang baik, dipergunakan dengan cara yang baik, dan diamalkan menurut ajaran Allah dan Rasulnya untuk kebahagiaan dirinya, keluarganya, agama, bangsa, dan negaranya, bahkan untuk kemajuan agama ini. Maka agamanya itu akan bersih. Kenapa bersih? Karena dia mengamalkan ajaran agama Islam, sedangkan agama Islam itu sendiri adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Bersih bukan secara fisik, tetapi lahir, batin kita, pikiran kita, akal kita, mata, telinga, hidung, semuanya harus bersih. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Harta diperoleh dengan cara yang bersih, dengan cara yang benar menurut Allah dan Rasulnya, maka agamanya itu akan bersih dari noda-noda kebusukan, kefasikan, kekufuran dari apa yang dia lakukan untuk mendapatkan harta. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waraqa qalbuhu, dan hatinya itu akan lembut. Kenapa lembut? Makanan yang masuk ke mulut kita diperoleh dengan cara yang halal, masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, masuk ke perut, kemudian di sini ada pencernaan, diedarkan ke seluruh tubuh kita dengan makanan yang halal, thayyib, baik, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan bahkan akan menjadi tenaga untuk memperoleh harta yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk bersedekah harta yang dititipkannya, digunakan untuk menolong orang lain. Bahkan hatinya akan senang, hatinya akan lembut manakala dia memiliki harta, kemudian dia diberikan kepada orang lain. Minimal di dalam hatinya akan ada rasa senang. Alhamdulillah ya Allah, aku pada saat hari ini masih bisa bersedekah, bisa memberikan makan, bisa memberikan minum, bisa berbagi dengan saudara-saudaraku yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan bermakna dan bermanfaat kalau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hatiku keras, hatiku tidak merasa nyaman melihat orang lain hidupku tidak tenang, melihat orang lain bergelimang harta, aku merasa tidak tenang. Bagaimana agar hatiku bisa merasa tenang? Maka Rasul mewasiatkan kepada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu,
Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran hatimu akan menjadi lembut. Karena dengan membaca Al-Quran Allah akan memberikan hidayah inayah kepada dirimu. Karena engkau membaca Al-Quran hatimu akan menjadi lembut. Dan minimal engkau ada doa-doa yang diijabah dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, aku sudah membaca Al-Quran tapi hatiku merasa gersang, merasa keras hatiku. Kalau begitu engkau laksanakan qiyamul lail, berdiri tengah malam, engkau sujud, ruku, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bermunajat kepada Allah, ya Allah hatiku keras, ya Allah berikanlah rizki yang halal, ya Allah karuniakan aku kesehatan jasmani dan rohani agar aku bisa ibadah kepadamu. Tetapi engkau masih merasa keras, maka kata Rasulullah SAW, engkau membaca Al-Quran sudah, qiyamul lail juga engkau sudah. Kalau begitu engkau datang kepada fakir miskin, terutama temui anak yatim, santuni anak yatim. Karena di sana ada kelembutan hati anak yatim. Engkau berikan makan, engkau berikan pakaian, engkau berikan yang dibutuhkan anak yatim. Usaplah kepala anak yatim tersebut dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar efek dari wa'akala halalan. Betapa efeknya besar manakala kita memakan harta yang halal, berkah dan thayyib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan rahmat, curahan dan kasih sayangnya. Tetapi sebaliknya, kalau dia memakan harta dengan harta yang zalim, cara memperolehnya dengan cara yang zalim, hatinya tidak akan diberikan kelembutan oleh Allah. Hatinya akan diberikan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, bahkan hidupnya diluputi dalam keseharian itu adalah resah dan gelisah. Bagaimana hartaku takut hilang, motorku takut rusak, mobilku takut tersenggol, anakku takut tidak sekolah, istriku takut tidak terbelanjakan. Semua akan bimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena efek harta yang kita makan akan berakibat besar terhadap generasi di masa yang akan datang. Hati tidak akan merasa nyaman, hati tidak akan merasa tenang manakala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ketenangan. Di antaranya kita dengan cara memakan harta yang halal dengan cara yang baik dan memperoleh dengan cara yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, walam yakun li da'watihi hijabun. Ali, yakinlah doamu itu akan diijabah, tidak akan terhalang oleh sesuatu apapun manakala makanan yang engkau makan adalah caranya dengan cara yang halal, cara yang baik, memperoleh dengan cara yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika ada yang datang sahabat kepada Rasulullah SAW, sahabat tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkanlah doaku, ya Allah kabulkanlah doaku. Kata Nabi Muhammad SAW, la yustajabu lahu, doanya tidak akan dikabul orang tersebut. Kenapa? Karena makanannya, wa kulu haramun, washrabu haramun, makanan yang dia makan dari makanan yang haram, pakaian yang dia pakai dari pakaian haram, minuman yang dia minum adalah dari yang haram, semua dia peroleh dengan cara yang haram, maka la yustajabu lahu, bagaimana doanya tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, betapa hebatnya satu biji kurma, kata Rasulullah SAW, tamroh, ketika engkau mau maka berikanlah sedekah, walaupun hanya sedikit atau satu biji kurma disedekahkan itu lebih baik. Makanan yang halal, memperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan tentunya akan melahirkan tiga tadi. Yang pertama, agama dia akan bersih, hatinya akan lembut, dan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita makanan yang masuk ke diri kita dijauhkan dari perbuatan yang haram, dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia,
makan dan minum insya Allah akan bermanfaat manakala satu, makanan tersebut dan minuman tersebut dengan cara yang halal dan tentunya yang dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.